Lantai kayu di lantai atas berderit sekali, lalu hening kembali. Aku berhenti bernapas, berdiri di ambang pintu kamar anakku, merasakan udara rumah ini berubah dingin tanpa alasan. Tanganku gemetar di gagang pintu, tubuhku telanjang dari persiapan, sementara sesuatu di balik dinding-dinding ini terasa mengawasiku. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah tergesa, hanya kehadiran yang terlalu tenang untuk disebut aman. Kepercayaan yang dulu menopang hidup kami kini terasa rapuh, seperti kaca tipis di bawah kaki. Aku menahan napas, mendengarkan. Jam dinding berhenti berdetak 1 detik lebih lama dari seharusnya. Di sanalah aku melihatnya, selembar dokumen di meja makan yang seharusnya terkunci di brankas. Dan pada malam itu, aku sadar warisan itu bukan hadiah. Dada Teresa Kozo. Keheningan menekan, mengunci setiap kemungkinan melarikan diri. Pernahkah kamu merasakan firasat yang begitu gelap, seolah rumah sendiri berubah menjadi perangkap? Dari mana kamu menyimak kisah ini malam ini? Pagi itu terasa lebih pelan dari biasanya. Udara di ruang tamu seperti tertahan, tidak bergerak, seolah rumah ini sedang menahan napas bersamaku. Aku berdiri di dekat jendela ketika amplop krem itu dibuka, mendengar suara kertas digeser pelan, terlalu pelan untuk sebuah kabar yang seharusnya mengguncang. Tidak ada musik, tidak ada isak. Hanya bunyi kipas angin dan detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari niatnya sendiri. Nama putraku disebut. Bukan namaku. Bukan nama orang dewasa manapun di ruangan itu. Nama seorang anak yang bahkan belum bisa mengejak kata warisan. Di detik itu, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungku, bukan ketakutan yang jelas, melainkan keganjilan yang tidak punya bentuk. Beberapa orang tersenyum. Senyum yang tepat, rapi, terlalu cepat muncul. Yang lain saling berpandangan, seolah sedang memastikan reaksi satu sama lain. Aku mencari mata pasangan hidupku. Tatapannya singgah sebentar, lalu berpaling. Itu bukan penghindaran, lebih seperti penyesuaian. Seakan ada peran baru yang harus dimainkan. Ini, tak terduga, seseorang berujar singkat. Aku mengangguk. Kata-kata itu aman. Terlalu aman. Tidak ada yang bertanya mengapa. Tidak ada yang terdengar heran mengapa seorang nenek memilih cucu kecilnya untuk menerima properti bernilai hampir $1 juta. Seolah keputusan itu sudah lama mereka terima dalam diam. Sejak hari itu, rumah kami berubah fungsi tanpa pengumuman. Dinding yang sama, furnitur yang sama, tapi caranya memandang kami berbeda. Aku mulai menyadari betapa seringnya pintu depan terbuka tanpa suara bel. Betapa banyak alasan kecil untuk datang berkunjung. Membawakan makanan, menanyakan kabar, memastikan semuanya baik-baik saja. Putraku duduk di lantai, menyusun balok kayu, tidak mengerti mengapa setiap gerakannya kini diikuti pandangan orang dewasa. Ia tertawa ketika baloknya runtuh, polos, bebas. Tawa itu terdengar terlalu keras di ruang yang penuh perhatian terkontrol. Malam pertama setelah pembacaan dokumen, aku terbangun karena merasa ada yang tidak pada tempatnya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya aneh. Hanya rasa bahwa sesuatu telah bergeser beberapa sentimeter dari posisi semula. Aku bangkit, berjalan menyusuri lorong, menyentuh dinding yang dingin. Pintu dapur tidak terkunci. Aku yakin menguncinya sebelum tidur. Mungkin lupa, gumamku pada diri sendiri. Namun keesokan harinya, sebuah foto lama di rak buku berpindah. Tidak jatuh. Tidak rusak. Hanya bergeser, seolah seseorang ingin melihatnya lebih dekat lalu lupa mengembalikannya. Foto nenek, muda, berdiri di depan rumah tua yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Tatapannya di foto itu tegas, tidak tersenyum. Aku mulai mencatat hal-hal kecil, meski tidak pernah menuliskannya. Ingatan menjadi buku rahasiaku. Tatapan yang berubah. Pertanyaan yang diulang. Nada suara yang terlalu manis ketika menyebut nama anakku. Dia istimewa sekarang, kata seorang kerabat sambil tersenyum. Kalimat itu ringan, hampir bercanda, tapi menempel di kepalaku lebih lama dari seharusnya. Aku mencoba bersikap rasional. Warisan besar memang mengundang perhatian. Itu wajar. Manusia selalu tertarik pada apa yang tidak mereka miliki. Aku mengulang logika itu seperti doa sebelum tidur. Namun setiap kali aku menutup mata,
bayangan rumah nenek muncul. Rumah yang selalu ia hindari untuk dibicarakan. Rumah yang kini, entah bagaimana, menjadi milik anakku. Kunjungan keluarga besar semakin sering. Mereka duduk lebih lama, bertanya lebih detail. Tentang dokumen, tentang rencana, tentang siapa yang memegang kunci brankas. Pertanyaan-pertanyaan itu dibungkus kepedulian, tetapi aku merasakan tarikan halus di baliknya. Seperti tangan yang tidak terlihat, mencoba mengukur jarak. Jangan terlalu curiga, pasangan hidupku berbisik suatu malam. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin kembali ke versi diriku yang tidak menghitung langkah orang lain di rumah sendiri. Tapi setiap kali aku mendengar lantai berderit, aku terjaga. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Putraku mulai bertanya kenapa kamar tidurnya sering dibuka orang. Aku tidak punya jawaban yang tidak menakutkan. Aku hanya tersenyum dan berkata, mereka sayang kamu. Kalimat itu terasa tipis di lidahku. Suatu sore, saat rumah kosong dan hujan turun tanpa suara petir, aku memutuskan membuka kembali map dokumen warisan. Bukan karena curiga, melainkan karena ada perasaan belum selesai. Kertas-kertas itu tersusun rapi, resmi, dingin. Aku menyentuh setiap halaman, mencoba merasakan niat di balik tanda tangan nenek. Di antara lembar terakhir, aku merasakan ketebalan yang tidak seharusnya ada. Sebuah lipatan tua, warnanya lebih kusam, tersembunyi dengan sengaja. Tenggeng ke berhenti. Nafas kemelembat. Aku menarik kertas itu keluar perlahan, seperti mengangkat sesuatu yang rapuh dari dasar air. Tulisan tangan nenek. Tipis, tegas, tidak panjang. Sebuah catatan yang tidak pernah dibacakan. Di detik itu, rumah terasa semakin sunyi, seolah sedang menunggu reaksiku. Dan aku tahu, kecurigaanku baru saja menemukan alasan untuk berubah menjadi ketakutan nyata. Aku membaca catatan itu berulang kali, seolah maknanya akan berubah jika ku beri cukup waktu. Tulisan tangan nenek tidak bergetar, tidak ragu, justru terlalu tenang untuk sebuah peringatan. Kalimatnya pendek, hampir kering. Tentang kepercayaan. Tentang darah. Tentang bagaimana bahaya jarang datang dari luar. Aku melipat kertas itu dan menyimpannya di saku, merasakan sudutnya menekan kulit seperti benda tajam kecil. Sejak saat itu, aku mulai melihat hal-hal yang sebelumnya bisa kuabaikan. Pola yang muncul bukan dalam kejadian besar, melainkan dalam kebiasaan sehari-hari. Cara seseorang terlalu cepat menawarkan bantuan. Cara nama anakku disebut dalam percakapan yang seharusnya tidak melibatkannya. Seorang kerabat datang hampir setiap sore. Alasan selalu berubah. Membawa buah, menanyakan kabar, memastikan kami tidak kewalahan. Tatapannya sering berhenti terlalu lama di arah kamar anakku. Senyumnya tidak pernah goyah. Selalu tenang. Selalu sopan. Dia aman di sini, kan? Tanyanya suatu kali. Aku menjawab dengan anggukan singkat. Kata-kata terasa berlebihan. Setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di baliknya, mendengarkan langkah kaki yang menjauh, menghitung detiknya sampai benar-benar hilang. Telepon rumah mulai berdering tanpa suara di ujung sana. Ketika kuangkat, hanya ada napas pendek, lalu sambungan terputus. Ponselku menerima pesan singkat kosong, tanpa nomor jelas. Aku mencoba menjelaskannya dengan gangguan jaringan, dengan kesalahan teknis. Penjelasan itu tidak bertahan lama di kepalaku. Malam-malam menjadi lebih panjang. Lampu teras sering menyala sendiri. Atau mungkin aku lupa mematikannya. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Setiap bunyi kecil terdengar seperti isyarat. Setiap keheningan terasa disengaja. Putraku berubah tanpa pengumuman. Ia tidak lagi berlari ke pintu ketika bel berbunyi. Ia duduk lebih dekat denganku, tangannya sering mencari ujung bajuku. Ketika kutanya, ia hanya mengangkat bahu. Mereka lihat aku, katanya pelan. Aku ingin tertawa dan berkata itu wajar. Orang dewasa memang suka memperhatikan anak-anak. Tapi suaranya datar, tidak seperti keluhan. Lebih seperti laporan. Lingkaran orang-orang yang kupercaya menyempit. Aku berhenti bercerita. Berhenti menjawab telepon tertentu. Setiap keputusan sosial terasa seperti memilih sisi, meski aku tidak tahu sisi mana yang aman.
Pasangangku menibak keberlebihan. Aku membiarkannya. Lebih mudah dianggap berlebihan daripada lengah. Suatu malam, hujan turun deras. Seorang tamu datang tanpa pemberitahuan. Berdiri di teras, wajahnya setengah tertutup bayangan. Ia berkata hanya ingin memastikan kami baik-baik saja. Aku tidak mengundangnya masuk. Kami berbicara singkat di ambang pintu, air hujan membasahi lantai. Ketika ia pergi, aku mengunci pintu 2 kali, mendengarkan bunyi kuncinya seperti mantra. Aku mencoba mencari jawaban rasional. Membaca ulang dokumen. Mengabanggi notaris. Semua terlihat sah, bersih, tidak ada celah. Justru itu yang membuatku semakin gelisah. Ancaman yang jelas bisa dihadapi. Yang samar menggerogoti dari dalam. Hari ketika, kecelakaan kecil, itu terjadi, cuaca cerah. Terlalu cerah. Putraku hampir terpeleset di tangga belakang karena sebuah mainan yang tidak pernah ia mainkan di sana. Aku menangkapnya tepat waktu. Jantungku berdegup keras, bukan karena hampir jatuh, tetapi karena aku yakin mainan itu bukan milik kami. Aku berdiri lama setelahnya, menatap tangga kosong. Peringatan nenek bergema di kepalaku. Tentang bahaya yang datang dari dalam. Tentang kepercayaan yang salah tempat. Malam itu, ponselku bergetar sekali lagi. Kali ini bukan pesan kosong. Sebuah notifikasi dari bank. Upaya akses ke rekening atas nama anakku. Didolak. Aku duduk di tepi tempat tidur, cahaya layar menerangi ruangan yang gelap. Napasku pendek. Ancaman itu tidak lagi bersembunyi. Ia baru saja mengetuk dan mencoba membuka pintu. Notifikasi itu masih menyala ketika aku terbangun lagi sebelum fajar. Cahaya layar ponsel memotong gelap kamar seperti pisau tipis. Satu kalimat pendek dari Ban, dingin, formal, tak peduli pada getaran tanganku. Upaya akses. Didolak. Nama anakku tercantum jelas. Aku duduk, menahan napas, mendengarkan rumah yang masih tidur. Tidak ada langkah. Tidak ada suara asing. Justru itu yang membuat dadaku sesak. Ancaman itu sudah masuk jauh sebelum aku menyadarinya. Pagi datang tanpa kelegaan. Aku memandikan anakku dengan gerakan cepat, terlalu hati-hati. Tanganku gemetar ketika menyabuni rambutnya. Ia menatapku lewat pantulan cermin, matanya mencari sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Kita mau kemana? Tanyanya. Ke tempat aman, jawabku, terlalu cepat. Aku sendiri tidak tahu di mana itu. Kata-kata sering mendahului rencana, lalu meninggalkan kehampaan. Aku menelepon bank, notaris, siapapun yang bisa menjelaskan. Semua suara di seberang terdengar profesional, netral. Mereka mengatakan sistem bekerja, pengamanan aktif, tidak ada dana yang hilang. Kalimat-kalimat itu seharusnya menenangkan. Nyatanya, justru menegaskan satu hal, seseorang mencoba dan tahu caranya. Kepercayaan mulai runtuh dari titik paling dekat. Aku menatap pasangan hidupku lebih lama dari biasanya, mencari celah di wajahnya. Ia terlihat lelah, bingung oleh kecemasanku sendiri. Kamu yakin ini bukan kesalahan sistem? Katanya. Nada suaranya datar. Terlalu datar. Aku ingin mempercayainya, tapi setiap kali ia menghindari tatapanku, perutku berkontraksi. Aku membenci diriku sendiri karena berpikir sejauh itu. Tapi pikiranku sudah terlanjur berlari. Rumah berubah menjadi proyek darurat. Kunci diganti. Kamera dipasang. Lampu sensor gerak dipasang di sudut-sudut yang dulu gelap. Setiap bunyi klik terasa seperti pengingat bahwa kami tidak lagi percaya pada keheningan. Namun rasa aman tidak pernah datang bersama perangkat itu. Justru sebaliknya. Setiap bayangan kini punya alasan untuk dicurigai. Aku mulai mengingat cerita-cerita lama tentang keluarga. Bisikan yang dulu kuanggap gosip. Tentang tanah yang direbut, tentang saudara yang saling menjatuhkan. Tentang nenek yang memutus hubungan tanpa penjelasan. Potongan-potongan itu kini menyatu, membentuk motif yang tidak ingin kuterima. Iri tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu kesempatan. Siang itu, seorang kerabat datang lagi. Senyumnya tetap sama, tenang, terkendali. Ia memuji pengamanan baru di rumah, seolah sudah tahu. Darke mengiras. Kamu berlebihan, katanya singkat. Aku tidak menjawab.
Aku berdiri di antara dia dan anakku, refleks, tanpa rencana. Ruangan terasa menyempit. Setelah ia pergi, aku menyadari tanganku mengepal begitu kuat sampai kuku menekan telapak. Tekanan memuncak beberapa hari kemudian. Seorang petugas datang dengan alasan administrasi, membawa surat yang meminta anakku ikut verifikasi. Kata itu terdengar bersih, resmi. Aku membaca surat itu berulang kali, mencari celah. Ada tanda tangan yang kukenal. Nama yang seharusnya melindungi kami. Aku menolak. Suaraku bergetar, tapi tegas. Petugas itu tidak memaksa. Ia hanya tersenyum kecil, mencatat sesuatu, lalu pergi. Senyum itu menghantuiku lebih lama dari ancaman terbuka manapun. Malamnya, anakku menangis tanpa suara. Air matanya jatuh pelan, seolah takut terdengar. Aku memeluknya, mencium rambutnya, mencium bau sabun yang sama setiap hari. Rasa bersalah menghantamku tiba-tiba. Akulah yang membawa kami ke titik ini. Akulah yang membiarkan warisan itu masuk ke hidup kami tanpa pertanyaan. Kita pulang ke rumah nenek, bisiknya. Pertanyaan itu sederhana, tapi memecah sesuatu di dadaku. Rumah nenek bukan lagi tempat. Ia simbol. Simbol dari awal semua ini. Aku menghadapi pasangan hidupku malam itu. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa duduk di meja makan, cahaya lampu menggantung rendah. Aku bertanya langsung tentang tanda tangan itu, tentang surat itu. Ia terdiam terlalu lama. Aku hanya ingin mengamankan, katanya akhirnya. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Aman bagi siapa? Aku menatap wajah yang sudah kukenal bertahun-tahun, mencari jejak kebohongan. Dan aku menemukannya, kecil, hampir tak terlihat. Sebuah kedipan yang terlambat. Keheningan mengisi ruangan. Jam dinding kembali terdengar. Aku menyadari bahwa kepercayaan tidak hancur dengan ledakan, melainkan dengan retakan halus yang tak terhitung. Dan di detik itu, aku tahu, orang yang paling dekat denganku tidak lagi sepenuhnya di sisiku. Aku berhenti berharap pada penjelasan malam itu. Setelah kebohongan terucap dengan suara rendah dan tatapan yang menghindar, sesuatu di dalam diriku mengeras. Bukan marah. Bukan sedih. Lebih seperti pintu yang menutup perlahan, lalu terkunci. Aku tidak lagi mencari siapa yang benar. Aku mencari cara bertahan. Pagi berikutnya, aku bergerak seperti orang lain. Tenang. Terter. Tidak ada kepanikan di wajah. Aku menyiapkan sarapan, mengantar anakku ke kamar mandi, mengikat sepatunya dengan simpul yang rapi. Di dalam dada, jantungku berdetak cepat, tapi aku tidak membiarkannya memimpin. Ketakutan hanya berguna jika dikendalikan. Aku mulai dari hal-hal kecil. Menggubah sandi. Mengganti kebiasaan. Tidak lagi menjawab telepon dari nomor yang kukenal terlalu baik. Jalur hukum kupelajari di malam hari, ketika rumah sudah gelap dan suara televisi menjadi penutup yang aman. Aku membaca tanpa emosi, mencatat tanpa ekspresi. Dunia ini ternyata penuh prosedur bagi mereka yang tahu cara memakainya. Keputusan paling pahit datang tanpa upacara. Aku memindahkan anakku. Sementara, kataku pada diriku sendiri. Hanya sampai keadaan tenang. Ia tidak mengerti. Ia bertanya kenapa harus tidur di tempat lain, kenapa tidak boleh membawa semua mainannya. Aku menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Ini petualangan kecil, kataku. Ia mengangguk, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Luka itu langsung, bersih, dan akan tinggal lama. Aku merasakannya seperti bekas potongan di kulit. Setiap hari menjadi latihan kewaspadaan. Aku bangun lebih awal, tidur lebih larut. Aku memperhatikan detail yang dulu kuabaikan. Mobil yang parkir terlalu lama. Tetangga yang tiba-tiba ramah. Aku belajar membaca ruang, membaca jeda, membaca niat di balik kesopanan. Dunia menyempit menjadi lingkaran kecil yang harus kujaga. Bukti-bukti kecil mulai terkumpul, seperti serpihan kaca. Email yang diteruskan tanpa izin. Percakapan yang terpotong. Dokumen yang seharusnya tidak diakses. Tidak ada yang besar, tidak ada yang dramatis. Tapi pola itu jelas. Seseorang bekerja dengan tenang, rapi, dan memahami sistem lebih baik dariku. Aku tidak lagi berbicara panjang dengan pasangan hidupku.
Percakapan kami menjadi fungsional, dingin. Tentang jadwal. Tentang kebutuhan. Tidak ada lagi kehangatan yang spontan. Aku melihatnya berusaha, tapi usaha itu terlambat. Kepercayaan tidak bisa dijahit kembali dengan niat baik. Suatu sore, aku duduk sendirian di mobil, mesin mati, mendengarkan hujan yang jatuh di atap. Aku merasakan fokus dingin itu sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Aku tahu aku sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak akan berhenti hanya karena aku meminta. Kesalahan kecil itu terjadi di hari ke-7. Hari ketika aku merasa terlalu aman. Aku mengirim pesan singkat yang seharusnya tidak terkirim. Sebuah detail lokasi, tanpa nama, tanpa konteks. Aku menyadarinya beberapa menit kemudian, ketika layar ponsel masih menyala. Yari-yari kumemteku. Aku menghapusnya, tapi waktu sudah berjalan. Malamnya, aku mendapat panggilan. Tidak ada ancaman. Tidak ada teriakan. Hanya suara tenang yang menyebutkan satu kalimat pendek, seolah informasi biasa. Kami tahu kamu di mana. Aku mematikan ponsel, duduk dalam gelap. Tidak ada ruang untuk panik. Hanya satu kesimpulan yang dingin dan jelas. Tempat persembunyian kami tidak lagi tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menyadari bahwa bertahan saja tidak akan cukup. Hujan turun tipis ketika aku menerima pesan itu. Bukan ancaman. Bukan peringatan. Hanya satu kalimat pendek dari nomor yang tidak tersimpan. Nama nenekku disebut, lengkap, dengan cara yang jarang digunakan orang luar. Aku berhenti berjalan. Suara kota meredam. Ada sesuatu dalam susunan kata itu yang terasa terlalu tahu. Kami bertemu di tempat yang netral, siang hari, ramai, tapi tidak bising. Sebuah warung kopi kecil di sudut jalan yang mudah dilihat dari luar. Ia datang lebih dulu. Duduk membelakangi dinding, menghadap pintu. Rambutnya memutih di pelipis, pakaiannya sederhana. Tidak ada kesan mengancam. Justru itu yang membuatku waspada. Aku kenal nenekmu, katanya tanpa pembuka. Aku tidak langsung duduk. Aku mengamati tangannya. Tenang. Tidak gemetar. Orang ini terbiasa menyimpan rahasia. Aku duduk perlahan, menjaga jarak yang sopan. Kamu bukan satu-satunya yang dia peringatkan, lanjutnya. Kalimat itu menggantung di udara. Harapan muncul, tipis, seperti cahaya di ujung lorong yang panjang. Ia tidak langsung memberiku jawaban. Ia bercerita sedikit demi sedikit tentang masa lalu nenek yang tidak pernah masuk album keluarga. Tentang orang-orang yang dulu tersenyum di meja makan yang sama, lalu saling menusuk dengan cara yang sah. Motifnya bukan uang, katanya. Uang hanya alat. Yang mereka inginkan adalah kendali. Jangka panjang. Melalui anakku. Melalui nama keluarga. Melalui sistem yang tampak legal dari luar. Aku mendengarkan, mencatat di kepala, menahan diri untuk tidak mempercayai terlalu cepat. Setiap informasi terasa masuk akal. Terlalu masuk akal. Itu yang berbahaya. Aku bertanya sedikit, memotong ketika perlu. Ia menjawab singkat, tidak defensif. Keheningan di antara kami terasa terukur. Rencana mulai terbentuk, bukan di atas kertas, melainkan di sela-sela napas. Kami sepakat bergerak perlahan. Setiap langkah harus terlihat seperti kebetulan. Bukti-bukti kecil yang kukumpulkan sebelumnya kini menemukan konteks. Email, dokumen, percakapan. Semua menyatu menjadi narasi yang utuh, mengerikan dalam keteraturannya. Kepercayaan kuberikan setet demi setet. Aku tidak menceritakan semuanya. Ia juga tidak. Kami saling menyadari batas itu. Ketakutan dikhianati kembali selalu ada, seperti suara latar yang tidak pernah mati. Waktu tidak berpihak. Tekanan meningkat. Pihak lawan mulai bergerak lebih agresif. Aku merasakan napas mereka di punggungku, meski tidak terlihat. Setiap hari aku memeriksa ulang tempat penyimpanan bukti. Setiap malam aku tidur dengan satu mata terbuka. Hari ketika kami siap bergerak, dunia terasa terlalu sunyi. Aku membuka folder itu, memastikan semuanya ada. Satu dokumen hilang. Bukan terselip. Hilang. Jangan berhenti sejenak. Aku memeriksa ulang, lebih cepat, lebih kasar. Tetap tidak ada.
Aku mengangkat ponsel, hendak menelepon sekutuku. Tidak ada sinyal. Di luar, hujan mulai turun lagi, lebih deras. Tanpa bukti utama itu, semua rencana berubah menjadi perjudian. Dan aku tahu, seseorang baru saja mendahului langkah kami. Aku berhenti mencari bukti yang hilang. Tidak ada waktu untuk berkabung. Ketika sesuatu dicuri dengan rapi, itu bukan akhir, itu undangan. Sejak saat itu, strategi kami berubah bentuk. Bukan lagi menghindar. Bukan lagi mengamankan. Kami mulai terlihat. Aku sengaja membuat kesalahan kecil yang terlihat seperti kepanikan. Menghubungi orang yang seharusnya tidak kuhubungi. Menghadiri acara keluarga yang sudah lama kuhindari. Wajah-wajah lama menyambutku dengan senyum yang sama, tapi kini aku bisa melihat jeda di baliknya. Keterlambatan napas. Tatapan yang terlalu cepat berpaling. Mereka mulai gelisah, dan kegelisahan selalu mencari jalan keluar. Perang ini tidak memakai suara keras. Ia berlangsung di nada, di pilihan kata, di waktu jeda sebelum menjawab. Setiap pesan kubalas dengan keterlambatan yang disengaja. Setiap keputusan kuambil setengah langkah dari yang mereka perkirakan. Kesabaran dingin menjadi senjataku. Aku belajar menunggu tanpa bergerak. Lingkaran kekuasaan mereka mulai menunjukkan retakan. Informasi yang seharusnya konsisten kini berbeda dari satu orang ke orang lain. Cerita tidak lagi rapi. Aku mendengarkan tanpa mengoreksi. Kesalahan paling fatal selalu lahir dari keinginan untuk menjelaskan terlalu banyak. Anakku menjadi pusat dari semua ini. Umpan paling berbahaya. Aku membencinya, tapi aku tahu mereka tidak akan bergerak tanpa alasan yang cukup besar. Aku membiarkannya terlihat dalam batas yang kukontrol. Foto sederhana. Kehadiran singkat di tempat umum. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Kamu yakin ini aman? Tanya sekutuku lewat telepon. Tidak, jawabku jujur. Tapi perlu. Risiko moral menghantui setiap malam. Aku tidur dengan bayangan wajah anakku di kegelapan, bertanya pada diriku sendiri berapa harga yang pantas untuk kebenaran. Tidak ada jawaban yang bersih. Hanya pilihan yang kurang buruk dari yang lain. Tekanan meningkat. Mereka mulai kehilangan ketenangan yang selama ini melindungi mereka. Nada suara meninggi. Kunjungan mendadak terjadi tanpa alasan jelas. Aku menyambut semuanya dengan sikap datar. Semakin mereka mendorong, semakin aku melambat. Hari itu, kesalahan fatal akhirnya terjadi. Di ruang publik, di depan orang-orang yang tidak mereka perhitungkan. Sebuah perintah diucapkan terlalu jelas. Sebuah nama disebut terlalu keras. Wajah yang selama ini tenang berubah sesaat, cukup lama untuk dilihat, cukup lama untuk direkam. Aku tidak bereaksi. Aku hanya berdiri, merasakan udara bergerak kembali di sekitarku. Saksi ada. Banyak. Keheningan sesudahnya terasa berat, penuh makna. Dan aku tahu, retakan itu tidak bisa ditutup kembali. Kebenaran siap meledak ke permukaan, dan tidak ada lagi jalan mundur. Ruangan itu terasa lebih kecil dari ukuran aslinya. Udara padat, seperti menahan suara-suara yang tidak ingin keluar. Aku berdiri diam, merasakan detak jantungku sendiri di telinga, ketika semua mata akhirnya tertuju pada satu titik. Pada kami, pada kebenaran yang selama ini disimpan rapi. Kesalahan yang terjadi di depan saksi tidak bisa ditarik kembali. Rekaman beredar cepat, lebih cepat dari klarifikasi. Potongan suara itu diputar ulang dengan nada netral, tanpa emosi, dan justru karena itulah dampaknya menghantam. Tidak ada lagi ruang untuk penafsiran. Perintah itu terdengar jelas. Nama anakku disebut tanpa keraguan. Aku duduk, kedua telapak tanganku menempel di meja, merasakan permukaan dingin menenangkan pikiranku. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Emosi yang datang justru tenang, seperti gelombang besar yang sudah memutuskan arahnya. Orang-orang mulai bicara satu persatu. Saksi yang selama ini ragu menemukan keberanian ketika melihat orang lain maju lebih dulu. Ini bukan yang pertama, kata seseorang. Kalimat itu membuka pintu yang sudah lama terkunci. Cerita-cerita lama keluar, saling menguatkan. Pola yang dulu samar kini terlihat jelas. Pengkhianatan tidak berdiri sendiri. Ia beranak pinak,
tumbuh dalam keheningan yang dipelihara bersama. Topeng jatuh tanpa upacara. Wajah-wajah yang selama ini tenang menunjukkan retakan yang tidak bisa disembunyikan. Ada yang mencoba tersenyum, ada yang mengalihkan pandangan. Satu orang berdiri terlalu cepat, kursinya berderit keras di lantai, suara kecil yang terdengar seperti pengakuan. Kita bisa bicara, katanya singkat. Aku menggeleng pelan. Tidak lagi. Waktu bicara sudah lewat. Motif akhirnya terbuka, telanjang dan dingin. Bukan sekadar uang. Bukan sekadar properti. Ini tentang mengikat masa depan, tentang memastikan kendali tidak pernah berpindah tangan. Anak kecil dengan nama keluarga yang tepat adalah kunci. Mendengarnya diucapkan dengan gamblang membuat dadaku berdenyut. Aku menahan napas, menahan diri agar tidak bergerak ke arah anakku yang duduk di sisi lain ruangan, dijaga oleh orang yang kini benar-benar kupercaya. Pengkhianatan lama muncul ke permukaan, menyeret lebih dari satu nama. Ada jeda-jeda canggung ketika seseorang menyadari perannya tidak sekecil yang ia kira. Aku melihat pasangan hidupku dari kejauhan. Tatapannya kosong, seperti baru menyadari medan yang sebenarnya. Tidak ada lagi kebohongan di sana. Hanya penyesalan yang terlambat. Ketegangan perlahan berubah bentuk. Bukan lagi ancaman, melainkan kelegaan pahit. Seperti sakit yang akhirnya diberi nama. Ancaman terhadap anakku terputus di titik itu, ketika otoritas yang selama ini dihindari akhirnya masuk dengan langkah terukur. Tidak ada keributan. Hanya prosedur. Hanya tangan yang terangkat, dokumen yang ditunjukkan, suara yang mencatat waktu. Anakku menatapku dari jauh. Matanya besar, mencari penjelasan yang tidak bisa kuucapkan sekarang. Aku mengangguk kecil. Itu cukup. Untuk saat ini. Harga emosionalnya datang belakangan, ketika ruangan mulai kosong. Ketika suara-suara reda dan yang tersisa hanya sisa-sisa napas. Aku merasakan berat di bahu, seperti beban yang baru terasa setelah dilepas. Tidak ada kemenangan murni di sini. Tidak ada sorak. Hanya kesadaran bahwa sesuatu telah berakhir dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Seseorang mendekat, suaranya rendah. Ini akan panjang. Aku tahu. Proses hukum tidak mengenal belas kasihan. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri, mengikis siapapun yang terlibat. Aku mengangguk lagi, kali ini lebih lambat. Ketika kami akhirnya keluar, langit sore tampak biasa saja. Terlalu biasa untuk hari yang mengubah segalanya. Aku menggenggam tangan anakku, merasakan hangatnya, memastikan ia nyata, ada di sini. Langkah kami pelan, sinkron, seperti belajar berjalan ulang. Di belakang kami, pintu tertutup dengan bunyi datar. Konsekuensi mulai berjalan. Aku tidak menoleh. Luka-luka masih ada, dan aku tahu mereka tidak akan sembuh hanya dengan kebenaran. Setelah badai ini, yang datang adalah keheningan yang berat, dan aku harus belajar hidup di dalamnya. Pagi datang tanpa suara kejut. Tidak ada notifikasi. Tidak ada langkah tergesa. Hanya cahaya yang masuk perlahan melalui celah tirai, menyentuh lantai dengan lembut, seolah meminta izin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak langsung bangun dengan jantung berdegup. Rumah baru ini lebih kecil. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada kamera di setiap sudut. Awalnya, kesederhanaan itu terasa seperti kelalaian. Aku sering berdiri di tengah ruangan, mendengarkan keheningan, menunggu sesuatu yang tidak datang. Butuh waktu untuk menyadari bahwa ketenangan juga bisa terasa asing. Anakku duduk di lantai, menggambar dengan pensil warna yang ujungnya sudah tumpul. Ia bersenandung pelan, nada tidak jelas, tapi stabil. Sesekali ia menoleh, memastikan aku masih di sana. Aku mengangguk kecil setiap kali tatapan kami bertemu. Ritual sederhana yang kami bangun tanpa membicarakannya. Trauma tidak pergi dengan sopan. Ia tidak pamit. Ia tinggal di detail kecil. Pada cara aku mengunci pintu 2 kali, lalu mengeceknya lagi. Pada caraku menoleh setiap kali ponsel bergetar, meski hanya pesan promosi. Aku belajar menerima bahwa kewaspadaan ini tidak sepenuhnya buruk. Ia hanya perlu tempat yang tepat. Properti itu masih ada. Secara hukum, masih milik anakku. Tapi ia tidak lagi menjadi pusat hidup kami. Dokumen-dokumen disimpan rapi, jauh,
tidak lagi disentuh setiap hari. Aku berhenti membayangkan masa depan dalam angka dan luas tanah. Aku mulai mengukurnya dalam pagi yang tenang, dalam tawa yang kembali muncul meski singkat. Suatu sore, anakku bertanya tentang neneknya. Pertanyaan itu datang tiba-tiba, di antara suapan makanan. "Nenek baik," katanya. Aku berhenti mengunyah. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati, bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk tidak menambah beban. "Ayah," jawabku. Dia kuat. Ia mengangguk, menerima jawaban itu tanpa tuntutan lebih. Anak-anak tahu kapan harus berhenti bertanya. Orang dewasa sering lupa. Aku sering memikirkan nenek dalam diam. Tentang pilihannya. Tentang keberanian yang tidak terlihat. Warisan itu kini kupahami bukan sebagai hadiah, melainkan ujian terakhir. Ujian tentang siapa yang akan berdiri, siapa yang akan jatuh, dan siapa yang akan melindungi ketika tidak ada yang menonton. Hubungan-hubungan lama tidak semuanya pulih. Ada yang terputus permanen. Ada yang tersisa dalam bentuk sapa singkat, kaku. Aku tidak lagi memaksa penyembuhan yang tidak diinginkan. Menerima juga berarti membiarkan jarak tetap ada. Pasangan hidupku berusaha membangun ulang dengan caranya sendiri. Kami berjalan pelan, sejajar tapi tidak selalu berdampingan. Ada hal-hal yang tidak kembali seperti semula, dan itu tidak selalu berarti kegagalan. Kadang, itu bentuk baru dari kejujuran. Anakku mulai tertawa lebih keras. Bermain lebih lama di luar. Namun sesekali, ia terdiam ketika melihat orang asing terlalu lama. Aku tidak menegurnya. Aku duduk di sampingnya, menunggu sampai ia siap berbicara, atau tidak. Keamanan bukan tentang meniadakan rasa takut, tapi tentang tahu tidak sendirian saat rasa itu datang. Malam-malam kami sederhana. Lampu redup. Cerita pendek sebelum tidur. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan napasnya melambat. Ada saat-saat ketika aku merasa berat di dada, memikirkan semua yang hampir hilang. Aku membiarkan perasaan itu lewat, tidak lagi melawannya. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang tidak tahu apa yang telah kami lewati. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua luka perlu dipamerkan untuk diakui. Suatu hari, aku menemukan catatan nenek itu lagi. Kertasnya mulai rapuh, tintanya memudar. Aku membacanya sekali lagi, bukan untuk mencari peringatan, tapi untuk mengucapkan terima kasih dalam diam. Aku melipatnya kembali, kali ini dengan hati yang lebih ringan. Tidak ada akhir yang benar-benar bersih. Tapi ada titik di mana kita berhenti berlari. Aku berdiri di ambang pintu suatu pagi, merasakan angin menyentuh wajahku. Tidak ada rasa dikejar. Tidak ada bayangan di sudut mata. Hanya hari baru yang menunggu diisi. Aku menggenggam tangan anakku ketika kami melangkah keluar. Langkah kami tidak tergesa, tidak ragu. Kami tidak melupakan apa yang terjadi. Kami hanya tidak lagi membiarkannya menentukan segalanya. Kisah ini berakhir tanpa ledakan, tanpa kejutan terakhir. Hanya ketenangan yang layak diperjuangkan dan pelajaran yang akan tinggal lebih lama dari warisan manapun. Aku melihat perubahan di wajah menantu. Bukan marah. Lebih seperti kecewa karena kontrolnya goyah. "Nenek," katanya, beralih cepat. "Katakan pada mereka." Semua mata beralih ke nenek. Ia mengangkat kepalanya. Napasnya berat, tapi stabil. Aku sudah terlalu lama diam. "Kamu sakit," potong menantu. Suaranya naik sedikit. "Kita sudah bahas ini." "Jangan," kataku. Ia menatapku lama. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya hilang sepenuhnya. "Ada malam," kata nenek, suaranya pelan tapi jelas, "di mana aku mengikuti kamu." Ruangan membeku. "Kamu tidak sendirian malam itu," lanjutnya. "Dan orang yang bersamamu, bukan urusan keluarga." "Ibuku terasak. Ayah berdiri." "Itu bohong," kata menantu cepat. "Terlalu cepat." Nenek menggeleng. "Aku lihat, aku dengar." "Kamu menjintip," balasnya. "Itu melanggar." "Kamu mengancam," jawab nenek. Nada suaranya mengheras, menghehutkanku. "Dengan ketenanganmu." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Menantu tertawa kecil. "Pendek. Kiring. Ini tidak adil."
Yang tidak adil, kataku, adalah membuat orang tua takut di rumahnya sendiri. Ia menatapku. Tatapannya kini dingin, telanjang. Tidak ada lagi upaya menyembunyikan. Kalian tidak mengerti, katanya pelan. Aku melindungi apa yang penting. Dengan mengorbankan siapa? Tanya sepupuku. Ia tidak menjawab. Nenek melanjutkan, setiap kata seperti menguras tenaganya. Nama itu bukan hanya disebut. Ia datang. Aku menahan napas. Datang kemana, Neh? Ke rumah ini. Ibu ke menatap mulutnya. Ayah memejamkan mata. Itu sebabnya kunci itu penting, lanjut nenek. Untuk memastikan aku tidak bisa membuktikan. Menantu melangkah maju. 1 langkah. Aku refleks bergerak, berdiri di antara mereka. Jangan, kataku. Ia berhenti. Tangannya mengepal, lalu rileks lagi. Kontrol. Selalu kontrol. Kalian semua berutang padaku, katanya tiba-tiba. Suaranya lebih keras sekarang. Tanpa aku. Tanpa kamu, kami mungkin masih utuh. Potong ayah. Suaranya gemetar, tapi tegas. Itu pukulan pertama yang nyata. Aku melihatnya di wajah menantu. Sesuatu runtuh di balik matanya. Kalian memilih dia, katanya, menatap nenek. Setelah semua yang aku lakukan. Nenek menatapnya tanpa gentar. Aku memilih kebenaran. Keheningan yang menyusul berat. Seperti udara sebelum badai. Menantu tertawa lagi. Kali ini lebih lama. Ada kepahitan di sana. Kebenaran versi siapa? Versi yang tidak mengancam, jawabku. Ia menatapku lama. Kamu pikir ini selesai? Aku tidak menjawab. Karena aku tahu jawabannya. Ia melangkah mundur perlahan, menuju pintu. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Kami belum mulai, kata sepupuku. Pintu ditutup dengan suara pelan. Terlalu pelan. Seperti peringatan. Kami berdiri dalam diam. Nenek terkulai sedikit, kelelahan mengambil alih. Aku memegang tangannya. Jinjen. Kamu berani, bisikku. Ia tersenyum lemah. Terlambat, tapi berani. Ponsel Keberjeter. Pesan masuk. Nomor yang sama. Kalian menang malam ini. Tapi bukan perang. Aku menatap layar itu lama. Kebenaran telah terungkap. Tapi harganya belum dibayar. Dan aku tahu, malam ini baru membawa kami ke satu titik tanpa kembali. Pagi itu tidak membawa kelegaan. Ia hanya membawa kejelasan yang dingin. Seperti cahaya setelah malam panjang, terang, tapi menyakitkan mata. Aku tidak tidur. Tidak ada dari kami yang benar-benar tidur. Rumah terasa seperti menahan napas, menunggu satu langkah terakhir yang akan menentukan arah hidup kami. Nenek duduk di dekat jendela, selimut menutupi bahunya. Cahaya pagi menyentuh wajahnya, menampakkan garis-garis kelelahan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Kamu siap? Tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya jauh, menembus kaca, menatap halaman yang basah oleh embun. Tidak, katanya jujur. Tapi itu tidak penting lagi. Ayah sudah mengambil keputusan. Tidak diumumkan. Tidak didiskusikan panjang. Ia hanya berkata, kita selesaikan hari ini. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai orang tua yang menenangkan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya menerima bahwa perlindungan juga berarti konfrontasi. Kami memanggilnya kembali ke rumah. Tidak dengan ancaman. Tidak dengan paksaan. Hanya satu pesan singkat. Neutral. Aman, kita perlu bicara. Semua? Ia datang sore hari. Mobilnya berhenti di depan rumah seperti biasa. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Ia masuk dengan langkah tenang, seolah ini hanya kelanjutan dari rutinitas yang sempat tertunda. Kalian serius? Katanya sambil melihat sekeliling. Kami sudah lama tidak, jawab ayah. Kami duduk di ruang tengah. Formasinya berbeda kali ini. Nenek di tengah. Aku di sebelahnya. Ayah dan ibu di seberang. Sepupuku di dekat pintu. Tidak ada yang berdiri di belakang siapapun. Tidak ada posisi lebih tinggi. Tidak ada bayangan. Ia duduk terakhir. Tanpa diminta. Kita bicara apa? Tanyanya.
Kebenaran, kataku. Ia tersenyum kecil. Versi siapa? Nenek mengangkat tangannya sedikit. Isyarat kecil, tapi cukup untuk menghentikan semua suara. Ketika ia mulai bicara, tidak ada yang memotong. Aku tidak minta kalian percaya, katanya. Aku minta kalian dengar. Ia menceritakan semuanya. Tidak runtut, tidak dramatis. Potongan-potongan kecil yang akhirnya membentuk gambar utuh. Tentang pertemuan-pertemuan yang tidak sengaja. Tentang orang-orang yang datang dan pergi tanpa pernah dikenalkan. Tentang pesan-pesan yang selalu datang setelah ia mencoba bicara. Tentang ketenangan yang menekan, bukan menenangkan. Aku melihat wajah menantu berubah sedikit demi sedikit. Bukan panik. Lebih seperti seseorang yang kehabisan ruang untuk bersembunyi. Itu persepsi, katanya ketika nenek berhenti untuk menarik napas. Kamu menafsirkan terlalu jauh. Aku menafsirkan rasa takutku sendiri, jawab nenek. Dan itu nyata. Ibuku menangis tanpa suara. Ayah menatap lantai. Sepapuka mensengkeram panggang kursi. Kunci itu, lanjut nenek, bukan satu-satunya. Aku mengeluarkan amplop yang selama ini kusimpan. Isinya salinan dokumen, catatan waktu, rekaman suara pendek yang kami kumpulkan pelan-pelan. Tidak sempurna, tidak lengkap, tapi cukup. Ia melihatnya. Satu persatu. Matanya bergerak cepat. Mengetang. Kalian melanggar privasi, katanya. Kamu melanggar batas, jawabku. Ia berdiri. Tidak marah. Tidak berteriak. Hanya berdiri. Kalian pikir ini akan berakhir baik? Tidak, kata ayah. Kami pikir ini akan berakhir jujur. Keheningan turun lagi. Berat, tapi kali ini tidak menekan. Lebih seperti ruang kosong setelah beban dilepas. Nenek menatapnya lama. Aku diam karena aku takut, katanya. Sekarang aku bicara karena aku tidak mau mati dengan diam. Itu kalimat yang menghancurkan semuanya. Ia menutup mata sejenak. Ketika membukanya, tidak ada lagi senyum. Tidak ada topeng. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, katanya pelan. Ada hal-hal yang lebih besar dari keluarga ini. Mungkin, kataku. Tapi tidak ada yang lebih besar dari rasa aman di rumah sendiri. Ia tertawa kecil. Kali ini tidak pahit. Lebih seperti lelah. Kalian akan kehilangan banyak hal, katanya. Aku harap kalian siap. Kami sudah kehilangan cukup banyak, jawab ibuku. Akhirnya bersuara. Ia menoleh ke nenek. Kamu memulai ini. Nenek mengenggak. Dan aku akan menyelesaikannya. Aku berdiri. Tanganku gemetar, tapi suaraku tidak. Kita punya pilihan, kataku. Kamu pergi sekarang, dan proses ini berjalan tanpa kamu. Atau kamu tinggal, dan bertanggung jawab. Ia menatapku lama. Menilai. Seperti dulu. Kalau aku pergi, tanyanya. Kami akan bicara pada pihak berwenang, jawab ayah. Dengan atau tanpa kamu. Ancaman itu tidak diucapkan dengan marah. Justru itu yang membuatnya nyata. Ia duduk kembali. Perlahan. Seperti seseorang yang akhirnya menerima posisi tawar yang hilang. Aku tidak menyangka kamu, katanya padaku. Dulu kamu tertawa. Aku menahan napas. Dan itu kesalahanku. Ia mengangguk kecil. Pengakuan itu lebih berat dari bantahan. Keputusan itu tidak diambil dengan suara keras. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada sumpah. Hanya satu anggukan nenek. Satu napas panjang ayah. Satu tangisan ibu yang akhirnya pecah. Kami memilih melanjutkan. Kami memilih keadilan, meski jalannya gelap. Ia berdiri lagi. Kali ini menuju pintu. Ini belum selesai, katanya. Aku tahu. Ketika pintu tertutup di belakangnya, rumah itu tidak langsung terasa aman. Tapi ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih ringan. Seperti badai yang sudah melewati puncaknya. Nenek bersandar padaku. Tubuhnya 5. Tapi wajahnya tenang. Terima kasih, bisiknya. Aku menggenggam tangannya. Maaf. Ia tersenyum kecil. Kita sama-sama terlambat. Malam itu, kami duduk tanpa bicara lama sekali.
Tidak ada yang menyalakan televisi. Tidak ada yang memeriksa ponsel. Kami hanya mendengarkan rumah bernapas kembali. Tapi di balik keheningan itu, aku tahu, nasib keluarga kami kini bergantung pada satu keputusan terakhir. Dan apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Setelah badai, keheningan menunggu. Rumah itu tidak langsung terasa aman setelah semuanya selesai. Ia hanya menjadi lebih sunyi. Sunyi yang berbeda dari ketegangan sebelumnya. Bukan sunyi yang menunggu bahaya, tapi sunyi yang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada pintu yang dibanting. Tidak ada pesan masuk di tengah malam. Tidak ada langkah kaki mencurigakan. Justru ketenangan itulah yang terasa paling asing. Seperti luka yang berhenti berdarah, tapi masih perih jika disentuh. Nenek lebih sering tidur. Bukan karena lemah semata, tapi karena akhirnya ia bisa. Napasnya lebih teratur. Wajahnya tidak lagi menegang bahkan saat ia terbangun. Aku duduk di samping tempat tidurnya hampir setiap sore, membaca koran lama atau hanya memandangi halaman dari balik jendela. "Kamu capek," katanya suatu kali, tanpa membuka mata. "Aku baik-baik saja," jawabku. Ia tersenyum kecil. "Kamu selalu bilang begitu." Kami tertawa pelan. Tawa yang tidak menghapus apapun, tapi memberi ruang untuk bernapas. Ibuku menjadi lebih pendiam. Ia melakukan hal-hal kecil. Menyiram tanaman, melipat baju, membersihkan rak yang tidak perlu dibersihkan. Setiap gerakannya seperti usaha untuk mengembalikan kendali atas dunia yang sempat terasa liar. Ayah mengikutinya dalam diam. Mereka tidak banyak bicara, tapi kehadiran mereka terasa lebih jujur dari sebelumnya. Sepupuku sering datang, meski tidak selalu lama. Kami tidak lagi berbicara tentang rencana atau bukti. Kami bicara tentang hal-hal biasa. Tentang pekerjaan. Tentang cuaca. Tentang film lama yang pernah kami tonton bersama. Netralitasnya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih sederhana, hadir. Rumah itu perlahan belajar bernapas kembali. Suatu sore, nenek memintaku membuka tirai. Cahaya masuk perlahan, jatuh di lantai, membentuk pola yang berubah seiring waktu. Ia menatapnya lama. "Dulu," katanya, nenek selalu duduk membelakangi jendela. "Kenapa?" tanyaku. "Supaya tidak melihat bayangan sendiri." Aku tidak bertanya lagi. Aku mengerti. Ia mengeluarkan sesuatu dari laci kecil di samping tempat tidur. Kunci. Kunci yang sempat hilang. Sekarang kembali, diletakkan begitu saja, tanpa makna rahasia lagi. "Nenek tidak mau simpan ini," katanya. "Kamu saja." Aku menerimanya, beratnya terasa berbeda sekarang. Bukan sebagai bukti, bukan sebagai ancaman. Hanya benda. "Aku takut," katanya lagi. "Bukan pada mereka, pada diriku sendiri. Pada keberanian yang terlalu lama aku tunda." "Kamu melakukannya," jawabku. Ia mengangguk pelan. "Dengan bantuanmu." Aku menunduk. Ada rasa bersalah yang belum sepenuhnya pergi. Tentang tawa itu. Tentang penundaan. Tentang betapa mudahnya aku memilih nyaman. Kami tidak pernah membicarakan apa yang terjadi setelah konfrontasi itu. Prosesnya berjalan di luar rumah. Di tempat lain. Dengan bahasa yang lebih formal dan dingin. Kami hanya tahu satu hal, jarak telah tercipta. Dan jarak itu perlu. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup. Jam dinding berdetak pelan. Aku memikirkan betapa mudahnya kepercayaan tumbuh dan betapa sulitnya menyadari ia sedang dimanipulasi. Kepercayaan bukan tentang bodoh atau pintar. Ia tentang harapan. Dan harapan, jika disalahgunakan, bisa menjadi senjata paling senyap. Nenek memanggilku dari kamar. Suaranya lemah, tapi stabil. Aku masuk, duduk di sampingnya. "Kalau nanti nenek tidak ada," katanya tiba-tiba. "Nenek akan ada," potongku cepat. Ia tersenyum. "Semua orang pergi, cepat atau lambat." Aku tidak menjawab. "Yang penting," lanjutnya, "kamu tidak membawa ketakutan nenek bersamamu." Aku menelan ludah. Aku tidak mau. "Bagus," katanya. "Takut itu menular." Ia memejamkan mata.
Tangannya masih di atas tanganku. Hengget. Beberapa minggu kemudian, kami makan bersama lagi di meja yang sama. Tidak lengkap seperti dulu. Tapi cukup. Tidak ada piring jatuh. Tidak ada jam yang terasa terlalu keras. Kami makan perlahan, berbicara seperlunya. Makanan terasa biasa, tapi suasananya berbeda. Lebih jujur. Apa kamu menyesal? Ibuku bertanya padaku setelah makan, saat kami membereskan meja. Aku berpikir sejenak. Tidak, jawabku. Tapi aku belajar. Ia mengangguk. Matanya basah, tapi tidak jatuh. Aku juga. Rumah itu tidak kembali seperti semula. Beberapa pintu kini selalu dikunci. Beberapa topik tidak lagi dihindari, tapi juga tidak dibicarakan sembarangan. Kepercayaan dibangun ulang, bukan sebagai sesuatu yang utuh, tapi sebagai rangkaian pilihan kecil setiap hari. Dan itu cukup. Suatu pagi, nenek duduk di teras. Angin pelan. Burung-burung berisik seperti biasa. Ia memandang jalan, tapi tidak dengan ketegangan lama. Apa yang kamu lihat? Tanyaku. Tidak banyak, katanya. Dan itu melegakan. Aku duduk di sampingnya. Kami diam lama. Tidak canggung. Tidak berat. Ketika matahari naik, ia berdiri pelan, masuk kembali ke dalam rumah. Langkahnya pelan, tapi pasti. Aku menatap rumah itu, retaknya, bayangannya, cahaya yang masuk dari jendela. Tempat yang pernah terasa seperti jebakan, kini terasa seperti ruang yang belajar memaafkan. Kisah ini tidak berakhir dengan kemenangan besar. Tidak ada perayaan. Tidak ada rasa puas yang dramatis. Hanya keheningan yang jujur. Dan mungkin, itu yang paling kami butuhkan. Kisah ini berakhir di sini. Tapi pelajarannya tinggal. Tentang mendengar sebelum terlambat. Tentang keberanian yang sering datang diam-diam. Tentang rumah. Bukan sebagai tempat yang selalu aman, tapi sebagai tempat yang layak diperjuangkan.